warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dokter, nama saya Nanda Sivia dengan NPM 047. Dimana di sini saya akan membuat video CSL mengenai RJP. Nah, jadi di RJP ini kita harus mengetahui langkahnya. Langkahnya itu adalah DR, CAB. D itu adalah danger. Dangernya itu kita nilai lingkungannya bahaya atau enggak. Jadi kita harus mengamankan pasien. Jadi diamankan kalian di posisinya tuh yang benar. Nah, ini pasien. Kulitnya dilurusin ini, katanya dilurusin ini salahnya digigit, ini salahnya digigit. Nah, udah danger. Habis itu respon dinilai dengan cara menepuk-nepuk pasien. Pak, bangun, bisa bangun. Nah, habis itu nggak ada respon, nggak ada pergerakan, dicek nadinya. Tapi sebelum ngecek nadi, kita itu harus memanggil layanan gawat darurat dengan nomor 118. Kita telepon. Itu kalau misalnya kita sendiri, kita nelfonnya kita telepon. Tapi kalau misalnya ada orang-orang, kita minta tolong orang-orang buat minta tolong teleponin. Kita kasih tahu kondisi pasien. Saya menemukan orang yang tidak sadarkan diri, tidak ditemukan nafas gitu kan, nggak ada nafas, denyut nadi nggak ada. Habis itu kondisi lokasinya di mana. Saya menemukan pasien ini lokasinya orang tidak sadarkan diri, lokasinya di sini kayak gitu. Nah, habis itu kita kasih tahu juga apa aja bantuan yang udah kita beri ke pasien. Tadi bantuannya itu kan udah D sama R. Nah, udah habis itu kita cek arteri karotisnya di lateral dari trakea. Dia di sini ada atau enggak? Dia nggak ada. Kalau misalnya pasiennya darurat medis itu nggak ada. Nah, habis DR kita lakukan inform konsen kepada keluarga pasien kalau ada. Kalau nggak ada, ya udah langsung lanjut aja. Kita lanjut ke circulation. Yang selanjutnya itu adalah C, itu circulation. Circulation ini akan dilakukan CPR habis itu. Nah, dimana circulation kita tuh harus menaruh pasien di tempat yang datar, habis itu yang keras, karena kita mau ngelakuin CPR. Nah, habis itu lutut kita itu harus sejajar dengan bahu pasien. Nah, habis itu posisi badan kita tuh harus di atas dada pasien seperti ini. Habis itu bertumpu dengan tangan di sini. Lokasinya di mana? Yaitu di setengah bawah sternum, berarti di sini. Dengan tangannya itu minum seperti ini. Lalu dilakukan kompresi. Kompresinya itu sedalam 5 cm. Nah, jadi untuk kompresi ini ada high quality of CPR, yaitu yang pertama dia frekuensinya tuh 100 kali per menit. Lalu habis itu kedalamannya 5 cm. Habis itu ada recoil chestnya itu harus komplit. Habis itu minimal interruption, sama pemberian nafasnya itu tidak boleh berlebihan. Nah, dicontohkan di manekin. Ini ada contoh manekinnya, yaitu manekin toraksnya, yang ini manekin pulmo sama mulutnya, dimana kita melakukannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dilanjutkan dengan pembebasan saluran nafas dari benda asing atau A, yaitu airway. Yang A atau airway ini ada 2 manuver. Yang pertama itu adalah head tilt chin lift. Jadi maksudnya headnya ini dikeatasin, telapak tangan kita di dahi, terus tuh tangan kita dua jari ini di sini, sampai kepala itu ekstensi. Nah, seperti ini. Nah, habis itu yang kedua itu ada manuver jaw thrust. Jadi kita hanya gerakin rahang ke atas sama mulutnya terbuka. Contohnya seperti ini. Jadi kalau jaw thrust kita itu harus di atas pasien. Posisinya tadi seperti ini kan. Tangannya seperti ini keatasin, yang di bagian bawah rahang dikeatasin. Nah, ininya tangan kita membuka mulut pasien. Nah, manuver jaw thrust ini biasanya untuk kondisi di mana penderitanya itu terkena cervical injury. Selanjutnya adalah breathing. Jadi breathing ini kita memberikan bantuan nafas kepada pasien. Nah, jadi posisikan pasien itu dalam head tilt lift yang tadi dahunya dikeatasin, terus tuh ininya dikeatasin, juga sekalian dibuka mulutnya. Terus tuh kita tuh tutup hidung pasien, terus kita ambil nafas, kita
melonggarkan mulut kita di mulut pasien supaya udara itu nggak keluar-keluar ke sini. Sambil melihat paru-paru pasien. Nah, ini tuh kita lakukan 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, habis itu kan 2 kali kasih nafas tiap 1 detik. Habis itu kita tuh ngasih volume tidalnya itu secukupnya, dimana 2 kali ini kita beri ngasih nafas 20 setelah kita kompresi pasien 30 kali. Nah, lalu kan kita udah ngasih nafas, kita kan nggak nempelin mulut kita di mulut pasien lagi, nggak ngasih nafas bantuan lagi. Jadi kita lihat apakah paru-parunya itu ngempis dengan normal. Lalu setelah itu kita ngasih bantuan lagi 5 kali siklus RJP. Nah, lalu kita setelah 5 kali siklus itu kita cek nadinya. Kalau misalnya ada nadi terus tuh dia itu nafas spontan, kita harus posisiin ke posisi mantap atau recovery position. Nah, habis itu kita tuh cek nadinya tiap 2 menit. Nah, di sini mau nyontohin recovery position itu kayak gimana. Ini mau nyontohin bagaimana recovery position atau posisi mantap. Dimana posisi mantap ini kita lakukan ketika pasien ini sudah ada nadinya itu udah teraba, terus tuh dia itu udah nafas dengan spontan. Nah, di situ gimana caranya? Tangan ini kita lepokin, habis itu palmarnya harus mengarah ke atas. Tangan yang sebelah sini itu ditaruh seperti ini, disilangin dulu. Nah, yang ini lutut yang sebelah kiri kita angkat. Nah, di situ kita gelingin. Nah, seperti ini. Nah, ini dilakukan untuk membebaskan saluran nafas dari sumbatan dari lidah yang pangkal lidah yang ke belakang. Terus juga untuk meminimalisir aspirasi dari lambung. Sekian dan terima kasih.